Kali ini kita akan membahas tentang aturan teknik gambar mesin dan tanda pengerjaan. Seperti yang sudah pernah kita pelajari di kelas 10, bahwa gambar teknik merupakan suatu cara untuk memberikan informasi pada suatu benda kerja melalui bentuk dua dimensi. Dari gambar itu harusnya diberikan informasi yang lengkap dan detail sehingga bisa menggambarkan wujud asli suatu benda kerja tanpa harus dijelaskan dengan kata-kata. Seperti pada contoh berikut ini. Saya ambil contoh misalnya bentuk benda seperti ini. Pada gambar A menunjukkan bahwa benda itu bentuknya silindris. Dibuktikan dengan tanda diameter sebesar 40. Dan yang sebelah ini adalah diameternya 30. Berikutnya untuk gambar B, menunjukkan bahwa benda itu ada kelengkungan. Kelengkungannya memiliki radius atau jari-jari R15 dan yang ini adalah jari-jarinya 10. Sedangkan pada gambar C, itu merupakan suatu benda kerja dengan bentuknya persegi di bagian ujung sisi ini, dengan sisi-sisinya yaitu sepanjang 40. Sedangkan pada gambar D dan E ini menunjukkan adanya bentuk radius 17, bentuknya mungkin seperti setengah bola. Sedangkan pada sisi yang ini itu spherical radiusnya sebesar 60. Pada gambar E ini merupakan spherical diameter. Diameter sphericalnya yaitu 50, jadi radiusnya adalah separuhnya yaitu 25. Kita lanjutkan ke gambar proyeksi. Kita mengenal ada dua jenis proyeksi yang sering kita gunakan dalam proses gambar teknik. Yang pertama adalah proyeksi Amerika dan proyeksi Eropa. Kita mengenal bahwa gambar proyeksi itu memiliki 6 pandangan, yaitu pandangan depan, pandangan atas, pandangan samping kanan, pandangan samping kiri, pandangan bawah, dan pandangan belakang. Pada proyeksi Amerika, proyeksi itu searah dengan pandangannya. Jadi untuk memproyeksikan benda pada bidang proyeksi seolah-olah benda ditarik ke bidang proyeksi. Jika bidang proyeksinya dibuka, maka pandangan depan akan tetap terletak di depan, pandangan atas di atas, pandangan samping kanan terletak di samping kanan, pandangan kiri berada di kiri, pandangan bawah terletak di bawah, dan pandangan belakang terletak di sebelah kanan samping kanan. Sedangkan pada proyeksi Eropa, yaitu bidang proyeksinya itu berlawanan dengan arah pandangannya. Dengan demikian, jika bidang proyeksinya itu dibuka, maka pandangan depan tetap berada di depan, namun pandangan samping kanan terletak di kiri, pandangan samping kiri terletak di sebelah kanan, pandangan atas letaknya di bawah, pandangan bawah letaknya di atas, dan pandangan belakang terletak di sebelah kanan pandangan samping kiri. Saya berikan contoh seperti ini, seperti tadi yang sudah dijelaskan. Untuk proyeksi Eropa, berarti bidang proyeksinya berlawanan dengan arah pandangannya. Untuk bagian depan, sisi depan dilihat dari sini. Maka dilihatnya gambarnya akan perhatikan garis putus-putusnya. Di sini terdapat lubang yang bentuknya kotak sehingga garis putus-putusnya bisa dilihat ada di sini. Sedangkan untuk proyeksi dari atas itu diposisikan di bawah dari proyeksi yang depan, di bawahnya. Jadi ini adalah pandangan dari atas. Yang dilihat adalah untuk lubang yang bulat itu digambarkan dengan garis putus-putus, sedangkan lubang yang kotak itu garisnya jelas. Sedangkan untuk proyeksi dilihat dari pandangan sebelah kiri itu diletakkan di sisi sebelah kanan dari proyeksi yang ada di depan, sisi kanannya. Ini berarti dari pandangan sisi sebelah kiri. Sisi sebelah kiri berada di sini. Maka jika dilihat, maka garis putus-putusnya adalah menunjukkan garis ini.
dan untuk lubang bulat serta lubang yang bentuknya kotak. Berikutnya ke proyeksi Amerika. Bagian depan tetap sama, sisi sebelah sini. Berikutnya untuk pandangan atas diletakkan di posisi atas dari pandangan depannya, di atas ini. Sedangkan untuk proyeksi dilihat dari sisi sebelah kanan, diletakkan di posisi sebelah kanan. Ini pandangan atas, pandangan depan, dan pandangan sisi kanan. Oke, seperti itu kurang lebihnya. Berikutnya kita bahas tentang toleransi. Toleransi adalah penyimpangan ukuran benda kerja yang masih diizinkan. Suatu benda kerja sangat sulit sekali untuk mencapai sempurna ukurannya. Karena adanya penyimpangan ini, benda yang dibuat dengan memakai atau menggunakan toleransi masih bisa dirakit. Toleransi ada dua jenis, yaitu toleransi linier atau toleransi ukuran dan toleransi geometri atau toleransi bentuk. Toleransi ukuran adalah batasan penyimpangan ukuran yang masih diperbolehkan pada suatu benda kerja. Toleransi ukuran ada dua macam, yaitu toleransi umum dan toleransi khusus. Perhatikan contoh untuk tabel toleransi umum. Ukuran nominalnya sudah ditentukan, dan penyimpangan yang diizinkan mulai dari yang teliti, sedang, hingga kasar. Jadi contoh, jika benda kerjanya itu sepanjang 100, maka untuk penyimpangan yang diizinkan pada taraf teliti itu adalah plus minus 0,15, taraf sedang itu plus minus 0,3, dan penyimpangannya untuk yang tingkat kasar adalah plus minus 0,8. Ini untuk contoh penggunaan toleransi umum untuk radius dan chamfer. Contoh penggunaannya untuk toleransi umum dan khusus bisa dilihat juga pada gambar ini. Ini yang ada di bawah tabel ini merupakan contoh dari toleransi umum. Sedangkan pada sisi sebelah kanan ini menunjukkan bahwa untuk penggunaan toleransi khusus. Toleransi khusus akan dibahas berikut ini. Toleransi khusus merupakan toleransi di luar angka toleransi umum dan diletakkan langsung setelah angka nominalnya. Jadi di sisi yang ditunjukkan. Simbol kualitas toleransi standar mulai dari IT 01 hingga IT 16. Kualitasnya bisa dibaca sendiri mulai dari sangat teliti hingga pekerjaan kasar. Simbol toleransi yang kedua adalah simbol toleransi lubang dan poros. Menggunakan huruf kapital itu untuk toleransi lubang, sedangkan pada huruf kecil itu menggunakan toleransi poros. Contoh penulisan toleransi dan dimensi seperti ini. Ini adalah penunjukan untuk toleransi khusus. Jika tertulis 32 plus 0,1 dan min 0,2, maka daerah toleransinya dari 31,8 hingga 32,1. Jadi 32 min 0,2 itu adalah 31,8 dan 32 plus 1 adalah 32,1. Saya ambil contoh lagi yang ini, 30 plus minus 0,1. Maka daerah toleransinya berkisar dari 30 dikurangi 0,1 yaitu 29,9 hingga 30 plus 1 yaitu 30,1. Berikutnya ke toleransi geometri atau bentuk. Berikut ini adalah gambar yang bisa ditunjukkan untuk lambang toleransi geometri. Silakan dibaca sendiri. Sekarang langsung ke contohnya. Nah, ini adalah contoh untuk penunjukan toleransi geometri atau toleransi bentuk. Tanda ini berarti menunjukkan seperti gambar di atas, kita bisa cocokkan seperti ini. Maka ini menunjukkan toleransi kesejajaran. Maka bisa dilihat bahwa toleransi kesejajarannya adalah harga penyimpangan maksimumnya 0,02 dari bidang A atau bidang datumnya.
Contoh yang lainnya juga bisa dilihat di gambar ini. Ini adalah toleransinya, menunjukkan kesejajaran dengan maksimumnya, nilai maksimumnya. Silakan membaca modulnya dan dikerjakan tugas